Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita jumpa lagi di channel TM Home Studio yang selalu berbagi pengetahuan tentang materi-materi kuliah manajemen. Video kali ini pembahasan kita akan terfokus pada konsep manajemen keuangan. Kalau berbicara tentang bisnis, sejumlah konsep selalu mengaitkannya dengan uang, karena bisnis adalah siklus perputaran uang. Uang sendiri merupakan segala sesuatu yang umumnya dipergunakan sebagai alat tukar. Ada yang mengatakan kalau uang bukanlah segalanya, akan tetapi segalanya tentulah membutuhkan uang. Oleh karena itu, setiap orang berusaha bekerja keras untuk menghasilkan uang. Namun, manakah yang lebih penting, menghasilkan uang atau memanajemen keuangan? Apa pentingnya dan bagaimana memanage keuangan? Mari kita simak uraian berikut ini. Merangkum pendapat para ahli, manajemen keuangan secara konsep diartikan sebagai cara mengelola sumber-sumber dana dan mengalokasikan dana tersebut secara efektif serta efisien dalam suatu kegiatan usaha atau bisnis. Atau juga diartikan sebagai segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana cara agar mendapatkan pendanaan modal dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut untuk mengelola aset yang telah dimiliki oleh perusahaan guna mencapai tujuan utama perusahaan. Manajemen keuangan penting bagi setiap bisnis untuk memastikan arus kas yang stabil. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk mengoptimalkan keuntungan melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan secara sistematik guna memastikan kelangsungan hidup bisnis, mempertahankan arus kas yang tepat, meminimalkan biaya modal, mengoptimalkan pangsa pasar, pemanfaatan keuangan yang tepat, memaksimalkan kekayaan perusahaan, meningkatkan efisiensi departemen perusahaan, dan mengurangi biaya modal untuk merencanakan struktur modal. Secara umum terdapat 10 aksioma dalam konsep manajemen keuangan yang secara empiris diterima sebagai suatu kebenaran dan bersifat umum. Aksioma tersebut yang pertama adalah keseimbangan risk and return. Return merupakan imbalan atau hasil yang akan diperoleh di masa akan datang yang disebabkan oleh penanaman dana atau investasi yang dilakukan investor. Sedangkan risiko atau risk merupakan peluang terjadinya penyimpangan dari suatu rata-rata tingkat pengembalian atau return yang diharapkan investor. Kemudian yang kedua adalah time value of money. Time value of money adalah konsep yang berkaitan dengan perubahan nilai uang setiap waktu. Selanjutnya, yang ketiga adalah cash on hand. Cash on hand adalah kas yang berupa sejumlah uang tunai yang belum disetor ke bank, dapat diambil sewaktu-waktu dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang tidak bisa dilakukan atau dibayar menggunakan uang tunai. Berikutnya ada incremental cash flow. Incremental cash flow adalah arus kas yang langsung berhubungan dengan investasi yang dilakukan. Incremental cash flow dibagi menjadi dua, yakni cash inflow dan cash outflow. Kemudian yang kelima adalah kondisi persaingan pasar. Persaingan yang semakin ketat akan membelah pasar menjadi bagian-bagian kecil karena semakin banyaknya produsen yang masuk untuk bersaing pada produk yang sama di pasar yang sama, sehingga mengakibatkan lesunya usaha. Pentingnya pengelolaan keuangan menjadi sangat krusial pada kondisi ini. Kemudian yang keenam adalah pasar modal yang efisien atau efficient capital markets. Capital market atau pasar modal yang efisien adalah pasar modal di mana perusahaan yang memiliki gerak yang cepat dan harga yang tepat pula. Aktiva finansial yang diperjualbelikan mencerminkan seluruh informasi yang ada
dan dapat menyesuaikan diri secara cepat terhadap informasi baru. Efisiensi pasar modal dinilai melalui keberhasilannya dalam menggabungkan dan menyelaraskan informasi. Selanjutnya yang ketujuh adalah the agency problem. Agency problem adalah konflik yang terjadi karena adanya konflik kepentingan dalam diri manajer sebagai pengelola jalannya perusahaan untuk mengutamakan kepentingan pribadi di atas tujuan perusahaan, yaitu memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham. Yang kedelapan adalah tax atau pajak. Pertimbangan pajak selalu dijadikan sebagai salah satu landasan pengambilan keputusan terhadap suatu aktivitas bisnis. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan adalah segala keputusan dan perhitungan haruslah setelah dipotong pajak. Artinya jangan hanya melihat harga dari suatu produk yang dapat diterapkan pada suatu wilayah lebih menguntungkan, tetapi lupa bahwa harga tersebut belum dimasukkan komponen pajak. Aksioma yang kesembilan adalah tidak semua risiko sama. Hal ini berarti bahwa setiap usaha memiliki risiko yang berbeda. Untuk itu perlu melakukan investasi usaha pada bidang-bidang yang berbeda untuk mengantisipasi terjadinya risiko yang mengakibatkan kolapsnya sebuah usaha. Kemudian aksioma yang ke-10 adalah melakukan sesuatu yang tidak benar. Hal ini sering terjadi dalam aktivitas bisnis, sehingga perlu penerapan aturan nilai atau yang terkait dengan etika, yakni nilai-nilai normatif yang harus dilekatkan pada sikap seseorang dimanapun dia berada. Selanjutnya, manajemen keuangan dalam prakteknya. Manajer keuangan memegang peranan penting dalam aktivitas bisnis dengan melakukan tugas dalam pengambilan keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan likuidasi atau kebijakan dividen dengan tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau nilai saham dengan harapan dapat menciptakan nilai dan meningkatkan aliran kas masuk. Ruang lingkup manajemen keuangan meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana atau funding yang dibutuhkan perusahaan serta menggunakan dana atau mengalokasikan dana tersebut secara efisien dari aspek biaya dan efektif dari sisi waktu untuk mencapai tujuan perusahaan melalui perencanaan, analisis, dan pengendalian. Pada gambar model kegiatan manajemen keuangan terlihat bahwa poin pertama, manajer keuangan memperoleh dana dari pasar keuangan atau pasar modal yang disebut financial market. Pasar keuangan menyediakan dana jangka pendek atau kita sebut sebagai money market, sementara pasar modal menyediakan dana jangka panjang atau capital market. Selanjutnya, aktivitas yang kedua, dana yang diperoleh diterbitkan dalam bentuk aktiva perusahaan atau financial asset berupa aktiva real atau real asset dan investasi. Aktiva dipakai untuk menunjukkan operasi perusahaan sehingga nantinya akan memperoleh pendapatan. Keputusan investasi akan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan, yaitu perbandingan aktiva tetap dan lancar. Kemudian aktivitas yang ketiga, berdasarkan operasi perusahaan, diharapkan memperoleh laba atau profit yang akan dikelola manajer keuangan, di mana pada aktivitas 4A, sebagian dana tersebut dikembalikan ke pasar keuangan melalui medium yang berbeda-beda. Pemegang saham dibagikan dividen, untuk pemegang hutang dibagikan bunga dan mengembalikan pinjaman pokok hutang. Sementara pada poin 4B, sebagian tingkat keuntungan ditanamkan kembali oleh manajer keuangan ke dalam perusahaan. Dalam pengelolaan keuangan bisnis, kita perlu memahami konsep biaya atau pembiayaan dan konsep pendapatan yang kemudian kedua hal ini dapat terbaca pada sejumlah dokumen keuangan yang akan menggambarkan pelaksanaan manajemen keuangan sesuai standar dalam prakteknya. Biaya merupakan pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan tersebut. Dalam istilah biaya, kadangkala cukup merepotkan dalam membedakan antara cost dan expenses. Sementara dalam akuntansi,
Yang dimaksud dengan biaya adalah aliran sumber daya keuangan atau lainnya yang dihitung dalam satuan moneter, yang dikeluarkan untuk membeli atau membayar persediaan, jasa, tenaga kerja, produk, peralatan, dan barang lainnya yang digunakan untuk keperluan bisnis atau memproduksi barang atau jasa. Berdasarkan jenis penggunaannya, biaya dibedakan menjadi biaya investasi atau modal tetap, yang dalam konteks manajemen keuangan, modal tetap digunakan dalam pembiayaan atau pemenuhan kebutuhan aktiva tetap dan dicatat dalam neraca sebagai harta tetap. Selain itu, ada biaya modal kerja yang diperlukan untuk membiayai perputaran roda operasi usaha guna memperoleh laba. Mari kita lihat contoh komponen biaya investasi dan biaya modal kerja. Pada biaya investasi terdiri dari komponen pengeluaran untuk investasi, misalnya perizinan, bangunan, tanah, kendaraan, alat produksi, dan peralatan lainnya. Sementara itu pada biaya modal kerja terdiri dari komponen persediaan, piutang dagang, cadangan uang tunai, dan hutang dagang. Jika dikaitkan dengan produk yang dihasilkan, biaya dibedakan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian kita lanjut pada konsep pendapatan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan jasa atau fee, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Namun terdapat perbedaan pendapatan dan penjualan, di mana penjualan mencakup pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan yang membayar. Sementara pendapatan menggambarkan total uang yang dihasilkan perusahaan selama periode waktu tertentu. Tipe pendapatan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pendapatan aktif, pendapatan pasif, dan investasi. Pendapatan merupakan bagian dari sumber dana yang harus dikelola dengan baik. Terdapat 2 sumber dana perusahaan, yaitu ekuitas dan utang. Pendanaan ekuitas atau modal sendiri ini juga dapat dikatakan sebagai dana internal perusahaan, yaitu dana yang berasal atau dipenuhi dari dalam perusahaan. Kemudian pendanaan dari utang atau pinjaman ini juga disebut sebagai dana eksternal perusahaan, yaitu dana yang berasal dari pihak di luar perusahaan. Selanjutnya terdapat istilah modal yang harus dipahami dalam manajemen keuangan. Modal memiliki banyak arti yang berhubungan dalam ekonomi, finansial, dan akunting. Dalam finansial dan akunting, modal biasanya menunjuk pada kekayaan finansial, terutama dalam penggunaan awal atau menjaga kelanjutan bisnis. Modal dalam istilah keuangan disebut juga modal finansial atau financial capital, yakni sumber daya ekonomi dalam hal ini berbentuk uang. Kepemilikan modal finansial ini sangat penting bagi individu, perusahaan atau pemerintah untuk membiayai semua kebutuhan dan aktivitas atau kegiatan operasi. Modal keuangan menyediakan aliran manfaat masa depan dalam bentuk bunga, kupon, atau apresiasi modal. Karakteristik utama modal keuangan antara lain memiliki nilai moneter dan menyediakan aliran manfaat masa depan. Oke, selanjutnya kita masuk pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan manajemen keuangan. Secara umum, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan manajemen keuangan tercermin pada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan neraca atau kita sebut sebagai balance sheet, kemudian ada laporan laba rugi atau income statement, dan laporan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau cash flow. Laporan keuangan ini merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan dan para pemiliknya atau pihak lain. Oke, pembahasan laporan keuangan secara singkat kita akan awali dengan balance sheet atau neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Komponen-komponen yang membentuk neraca terdiri dari aktiva, kewajiban, dan modal. Secara sederhana kita bisa melihat contoh dari neraca atau balance sheet pada gambar yang tertera.
Oke, selanjutnya kita beralih pada income statement atau laporan laba rugi. Income statement adalah laporan yang menggambarkan apakah perusahaan atau organisasi mendapatkan keuntungan atau memperoleh kerugian. Komponen-komponen yang membentuk laporan laba rugi adalah terdiri dari pendapatan dan biaya. Contoh laporan laba rugi akan disajikan pada gambar berikut ini. Baik, selanjutnya kita masuk pada laporan arus kas atau cash flow. Cash flow akan menggambarkan sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan, dan pada akhirnya akan menentukan berapa saldo setiap periodenya. Dengan kata lain, cash flow akan menggambarkan aktivitas operasi, yakni segala transaksi dan kejadian yang masuk dalam penentuan laba bersih. Kemudian juga menggambarkan aktivitas investasi, yaitu transaksi yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan aktiva yang tidak untuk diperjual kembali. Kemudian gambaran tentang aktivitas pendanaan juga terlihat pada cash flow. Yakni transaksi yang berkaitan dengan kas didapatkan atau dikembalikan kepada pemilik modal atau kreditor. Oke, contoh laporan arus kas atau cash flow bisa dilihat pada gambar berikut ini. Oke, laporan keuangan yang disajikan dalam laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas telah kita sama-sama lihat. Pada prinsipnya, laporan keuangan adalah laporan yang dibuat perusahaan dalam waktu-waktu tertentu untuk menggambarkan posisi keuangannya pada periode tertentu. Dengan memahami manajemen keuangan akan memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan perusahaan untuk menjaga kesehatan keuangan agar konsisten terhadap tujuan dan cita-cita perusahaan. Baik, untuk sementara pembahasan tentang konsep manajemen keuangan kita cukupkan sampai di sini. Silakan tinggalkan komentar untuk kita diskusikan. Semoga bermanfaat. Tetaplah berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan untuk semua orang bersama DM Home Studio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.